Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya dan Bu Diah Titis akan mempresentasikan ragam paradigma integrasi yang pernah ada dalam lintasan sejarah Islam yang membentang dari periode klasik, pertengahan, sampai modern. Abad modern juga kita bagi nanti abad awal abad modern, zaman kolonialisme sampai ketika masyarakat Muslim sudah terlepas dari belenggu kolonialisme. Nah, setiap zaman ada tantangannya sendiri, setiap zaman juga berupaya mengajukan satu paradigma yang khas untuk menjawab tantangan di zamannya itu. Bagian saya yang akan saya presentasikan ada 5 tokoh, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, dan Abdul Rahman. Nanti Bu Titis juga akan menyampaikan materi beberapa tokoh-tokoh. Kita mulai dari yang pertama, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Dikenal sebagai Hujjatul Islam dan Imam Ahlul Aqli wan Naqli. Disebut sebagai salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam, bahkan sejarah intelektual dunia. CISIK juga sudah mengadakan kajian tentang Al-Ghazali secara ekstensif. Bagian ini hanya merangkumnya saja. Nah, di mana letak integrasi dalam pemikiran Al-Ghazali? Yang pertama, Al-Ghazali tokoh yang menguasai bidang spiritualisme, tasawuf, kemudian teologi, artinya ilmu kalam, rasionalisme atau filsafat, dan hukum. Ini dia anyam dengan sedemikian rupa, gitu. Walaupun dia menguasainya fase per fase. Bagian awal dari hidupnya dia belajar hukum dulu, kemudian teologi dulu, ilmu kalam dulu, baru filsafat, dan terakhir di penghujung hidupnya dia hidup sebagai seorang sufi. Nah, keempat dimensi ini seringkali dibenturkan satu sama lain. Sufi misalnya sering dianggap mengabaikan cara berpikir rasional dan menolak hukum formal. Kira-kira pernyataan ini paham nggak? Dianggap mengabaikan cara berpikir rasional. Kan ada doktrin, letakkanlah diri Anda di depan seorang mursyid seperti seorang orang sakit yang diobati oleh dokternya, atau seorang mayat yang akan dimandikan jenazahnya. Manut aja gitu. Nggak perlu ada rasionalisme. Nah, bagi Al-Ghazali, dimensi rasional tetap harus dimiliki. Gitu. Dan sufi juga sering dibilang anti hukum formal. Kalau udah jadi sufi ya nggak perlu sholat lagi, kan udah paham fikih. Gitu. Nah, Al-Ghazali lah yang menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa syariah nggak boleh diabaikan dalam dimensi tasawuf. Yang sampai hari ini itu melekat dalam manhaj aswajanya, sufi tasawuf ala Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian ahli hukum juga cenderung menolak tasawuf dan filsafat karena dianggap terlalu banyak melakukan penyimpangan dan beruntukan ortodoksi. Atau juga bisa tambahkan juga karena kental nuansa spekulasinya. Rasionalnya. Kenapa sih orang ahli hukum fuqaha itu nggak suka filsafat? Karena fuqaha banyak praktis-praktis saja. Yang dibahas dalam bab Islam itu bab toharo, bab jual beli, bab pernikahan yang ada manfaatnya di tengah masyarakat. Gitu. Spekulasi rasional itu bagi mereka buat apa sih? Gitu. Makanya orang seperti Imam Asy-Syafi'i, ya bidang yang dia tekuni hanya fikih. Gitu. Nah, itu menjadi kompleks dan bisa diintegrasikan dengan baik pada diri Al-Ghazali. Dia bisa buktikan bahwa ahli hukum iya, filsafat juga iya. Dalam bidang hukum, nanti saya akan sebutkan karya-karyanya. Dia punya banyak kontribusi. Filosof.
sering dianggap mengabaikan hukum karena bidang ini dianggap diskursus masyarakat menengah ke bawah. Cenderung mengabaikan hukum pada bidang ini dianggap diskursus seperti pandangan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terlaluan. Bagi Ibnu Sina itu filosof itu hukama itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Iya. Dan Nabi itu berbicara dengan orang awam. Nabi bagi dia menyembunyikan kebenaran. Kebenaran yang real itu adalah kebenaran yang keluar dari mulut para filosof. Nah, Nabi menyederhanakannya dengan bahasa orang awam. Juga pada akhirnya menampilkan kebenaran menjadi berbeda. Kebenaran itu ya kebenaran filosofis para yang dipikirkan oleh para filosof. Akhirnya apa? Bagi orang seperti Ibnu Sina, dia menambah aturan-aturan fikih. Ibnu Sina itu minum khamar. Minum khamar itu yang salah satu faktor yang mendorong Al-Ghazali mengeluarkan fatwa kafir. Di samping 3 masalah filsafat lainnya. Itu. Ya samalah ya, intelektual hari ini. Yang menulis What is Islam itu Syahab Ahmad itu juga gitu. Ya, dia juga yang minum khamar gitu. Nah, orang dianggap kalau sudah pinter, udah rasional, udah jadi filosof, diskursus fikih itu udah nggak usah terlalu dipegang ketat-ketat lagi. Gitu. Al-Ghazali buktikan, dua-duanya penting, jangan dibenturkan. Ilmu kalam juga dianggap bertentangan dengan hukum karena mengajarkan isu-isu teoritis yang abstrak. Al-Ghazali adalah seorang sufi, filosof, teolog, dan ahli hukum sekaligus. Pemikiran integratif Al-Ghazali juga dapat dijumpai dari pengakuannya terhadap berbagai sumber dan alat peroleh pengetahuan, yaitu fitrah, Al-Quran Sunnah, intuisi, tradisi intelektual Islam, tradisi filsafat Yunani. Al-Ghazali menyatukan antara warisan internal peradaban Islam dan perkembangan keilmuan pada masanya. Ini juga dimensi lain dari integrasi Al-Ghazali. Dia membuka diri pada perkembangan keilmuan. Jadi ada warisan Yunani diambil. Bahkan kan dia pernah dicatat dengan pernyataannya yang apa ya, breakthrough itu, dia mewajibkan ilmu mantik. Orang harus belajar ilmu mantik. Mantiknya dari Yunani. Nah, di situ letak integrasinya. Jadi kalau mau jadi orang kayak Al-Ghazali, ya orang Islam itu ya bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa-bahasa asing gitu. Walaupun juga Al-Ghazali bukan satu-satunya orang yang punya kemampuan ensiklopedik dan integratif. Nanti ada contoh lain. Ibnu Taimiyah juga punya kemampuan integratif. Tapi Ibnu Taimiyah nggak pernah bikin pernyataan bahwa belajar ilmu Yunani wajib. Pernyataan Al-Ghazali mewajibkan ilmu mantik itu sama seperti misalnya orang zaman modern bilang bahwa belajar sosiologi, belajar antropologi hukumnya wajib. Gitu. Tapi kita nggak perlu sejauh itu. Soal wajib dan nggak wajib itu dimensi hukum yang kita nggak perlu terlibat sana. Namun perlu catat, Al-Ghazali tidak hanya mengadopsi ilmu baru, tapi juga mengadaptasinya dengan menolak unsur-unsur bertentangan dengan pandangan Islam. Inilah alasannya menganjurkan ilmu mantik dan pada saat yang sama mengkritik filsafat kepastian hukum alam atau kausalitas. Saya langsung ginikan supaya nggak menjadi beban di Ilham di Samsul ini. Kamu tinggal kompilasi aja teman. Nah, ini karya-karya pokok Al-Ghazali dalam bidang hukum Al-Mustasfa, dalam bidang spiritualisme Ihya Ulumuddin, dalam bidang filsafat Ihya Ulum, Maqasid dan Falsifah, dalam bidang teologi Al-Qisad fil I'tiqad. Sekarang Farhudi Ar-Razi. Ini orang Teheran, orang Persia, tapi wafatnya di Afghanistan, termasuk manusia paling produktif dalam sejarah Islam. Karyanya jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada karya Al-Ghazali, dan semuanya tebal-tebal. Tafsirnya Mafatihul Ghaib itu segini tuh.
Menulis 200 buku dalam hidupnya, jumlah karyanya jauh melampaui Al-Ghazali. Ia juga dikenal sebagai manusia polimet, menguasai beragam disiplin ilmu secara mendalam. Manhaj integrasi Ar-Razi dalam dunia Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Sama seperti Al-Ghazali, ia menyatukan dimensi-dimensi yang sebelum masanya, atau bahkan sudah periodenya dianggap beroposisi sama lain. Ia menyatukan bidang filsafat, teologi, hukum, dan spiritualisme. Melampaui Al-Ghazali, nah ini kelebihan Ar-Razi daripada Al-Ghazali. Makanya anaknya Mas Bowo itu dinamain Fahrudin Ar-Razi. Saya tanya, Mas Bowo sendiri tafsir dulu. Saya di rumah punya cuma Fatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir, walaupun anak saya bukan Ar-Razi. Kitabnya Mahmud Goib. Oh iya, Fatihul Ghaib gitu ya. Anak saya namanya Az-Zahabi, makanya Syiar A'lam An-Nubala kali Az-Zahabi saya beli. Segini, saya tunjukin ke anak saya. Ini, nama kamu diambil dari penulis buku ini. Melampaui Al-Ghazali, Ar-Razi memiliki kelebihan distintif. Ia menguasai ilmu kedokteran. Ia menulis buku penjelasan buku kedokteran kali ilmu Sina dan menulis kitab tafsir komprehensif 30 juz. Tuh, inspiratif buku itu. Pada bidang tafsir, kontribusi Ar-Razi adalah sebagai berikut. Sintesis antara tradisi filsafat, khususnya aliran ilmu Sina dengan Al-Quran. Ia berargumen bahwa filsafat termasuk sains sebagai salah satu produknya semestinya tidak berkontradiksi dengan Al-Quran. Nah, bagian ini bagian yang kontroversi dari pemikiran Ar-Razi. Saya ulang ya, ia berargumen semestinya filsafat termasuk sains semestinya tidak berkontradiksi dengan Al-Quran. Jika terjadi kontradiksi sains dengan Al-Quran, maka mana yang dahulukan? Menurut Ar-Razi sains. Menurut Ar-Razi sains itu saya kasih pertanyaan sini. Takdis penting buat takdis gitu, nanti dicari lagi deh. Asas takdis kalau misalnya ini. Jadi kalau ada sains kontemporer berbenturan dengan ayat Al-Quran, menurut manhaj Ar-Razi dahulukanlah sains. Nah, inilah yang memancing kelahiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu buku fenomenalnya dari Al-Naqli wa Naqli. Kita bicarakan nanti. Saya sebut dulu karya-karya terbesar Ar-Razi pada berbagai disiplin ilmu. Ini bahasa, ini tafsir, ini akhlak, ini usul fikih, ini filsafat, ini ilmu kalam, ini kedokteran. Nanti kamu copy aja gambar-gambar ini ke dalam naskahnya. Sekarang kita lihat disebut sebagai seorang Syekhul Islam, salah seorang polimet terbesar dalam sejarah Islam. Kontri terbesar Ibnu Taimiyah adalah afirmasi bahwa Al-Quran dan sains, bukan modern, sains saja, atau pemikiran rasional tidak mungkin berkontradiksi sama lain. Jadi kesalahannya Ar-Razi adalah berpandangan bahwa ada kontradiksi. Kata Ibnu Taimiyah nggak ada kontradiksi itu, ta'arud itu nggak ada. Ia mengoreksi Ar-Razi yang mengatakan bahwa kontradiksi bisa terjadi dan jika itu terjadi maka akal selalu dari nas. Menurut Ibnu Taimiyah, keduanya tidak akan bertentangan selama satu nasnya sahih. Kalau dari nasnya dhaif ya tinggalkan. Dan juga perlu memastikan qat'i itu. Kemudian penalaan akalnya tepat atau sainsnya akurat. Kalau terjadi benturan, jangan-jangan hadisnya dhaif atau ayatnya zonni atau temuan sainsnya temuan yang keliru. Gitu. Nah, itu pernyataan inti dalam Darut Ta'arud al-Aqli wa Naqli. Jika ada kontradiksi, maka kemungkinan terjadi adalah salah satu dari dua hal berikut. Ini yang saya sudah sebutkan tadi. Ini ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Taimiyah. Kelebihan lainnya dari Ibnu Taimiyah adalah penguasaan terhadap tren pemikiran pada zamannya dan periode sebelumnya. Jadi manusia paling melek sejarah itu Ibnu Taimiyah. Sejarah intelektual. Ia seorang ahli sejarah intelektual yang memahami dengan sangat detail bangunan intelektual yang terbentang pada masa sebelumnya. Ciri khas bukunya adalah banyaknya kutipan pemikiran dari lintas harian.
Hal unik lainnya dari tokoh ini adalah sekalipun menguasai ilmu-ilmu asing, ia lebih memilih untuk mengedepankan Islam sebagai self-sufficient system. Dia tuh ngerti filsafat Yunani, ngerti dia membantah aliran sophistry, membantah Aristoteles. Kalau beda dengan Al-Ghazali apa? Al-Ghazali mewajibkan ilmu mantik. Ibnu Taimiyah membantah ilmu mantik Yunani. Kan sejauh selangkah lebih maju daripada Al-Ghazali. Nah, dia sekalipun menguasai ilmu-ilmu asing itu, dia cuma mau bilang gini, Quran Sunnah cukup. Jadi dia kuasai ilmu-ilmu itu untuk dia tunjukkan ini nggak perlu. Kita simple minded aja. Quran, Sunnah, Salafus Soleh cukup. Bedanya dengan Salafi modern apa? Ya sama-sama menganjurkan kesederhanaan sumber hukum, cara berpikir, tapi Salafi modern nggak menguasai pemikiran nasional. Gitu. Dengan demikian tujuan Ibnu Taimiyah memahami dengan baik dan menguasai metode-metode asing, khususnya filsafat dan teologi, adalah untuk menunjukkan kelemahannya dan mengafirmasi paham sebelumnya yang diusung oleh Imam Ahmad. Paham tersebut adalah bahwa Islam hanya memerlukan Al-Quran dan Sunnah dan tidak memerlukan sumber pengetahuan dari luar. Penggunaan metode asing bagi Ibnu Taimiyah hanya akan mengaburkan nilai inti dari Al-Quran. Semakin banyak umat Islam meminum air dari sungai orang lain, maka semakin kabur penglihatannya dalam memandang Al-Quran. Wah, itu filosofi perumpamaannya. Gak tahu, tiba-tiba keluar aja kalimat itu aja. Jadi yang bukan hausnya, tapi pengaburannya ya. Soalnya, sebenarnya saya dipengaruhi juga oleh Iqbal. Iqbal tuh bilang gini, ulama Islam semakin banyak membaca karya-karya Yunani, semakin Al-Quran semakin jauh dari pemahaman yang benar, kira-kira gitu. Itu Iqbal gitu. Iqbal tuh sekolah di Cambridge, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Persianya bagus, tapi dia juga jangan terlalu jauh. Ini dimensi integrasinya juga lebih kompleks lagi. Ia pernah menjadi politisi sampai terbuang ke Paris. Pernah menjadi hakim, pernah menjadi wartawan. Ilham sudah wartawan nih. Ilham, kamu tinggal masuk partai politik sekali. Messi dulu, satu periode dia ditobat jadi hakim, terus jadi mufti, jadi dosen. Ia hidup di masa kolonialisme dan kemajuan peradaban barat. Ia pernah diasingkan saat menjadi penjaga pembuangan. Saat itulah ia melihat langsung perkembangan keilmuan barat modern. Ia menguasai disiplin tafsir, sejarah Islam, dan usul fikih. Sebenarnya fikih juga lah, dia pernah jadi mufti. Ia dikenal sebagai mujaddid karena Islam atau Islam yang mengajak Islam berangkat dari keterpurukan. Nah, di mana letak integrasinya Abdul? Kontribusi Abdul dalam sistem pendidikan tradisional adalah sebagai berikut. Pertama, ia menyuruhkan untuk melakukan modernisasi pemikiran Islam dengan mempelajari ilmu-ilmu modern yang berkembang di Barat. Ia memasukkan matematika, aljabar, dan geografi dalam kurikulum Al-Azhar. Sisi yang paling sering terabaikan dari banyak pihak mengenai Abdul adalah perannya menghidupkan kembali keilmuan Islam klasik. Jadi seolah-olah dia cuma bapak modernisasi aja. Padahal dia juga bapak Ihya Uturos. Ini ia lakukan dengan mengenalkan kembali beberapa teks dari generasi ulama periode awal yang terabaikan karena pandangan skolatisme, belajar hanya cukup dari karya-karya ulama mutakhirin. Jadi di zaman dia itu ada satu paradigma pendidikan. Mau belajar fikih jangan belajar al-umnya Imam Syafi'i, jangan belajar Minhajul Talibinnya An-Nawawi. Cukup dari siapa namanya Al-Bajuri, cukup dari ulama-ulama generasi belakangan gitu. Nah, itu yang disebut dengan skolatisme. Sehingga buku-buku periode awal tuh nggak tersirkulasi. Hari ini gampang banget kita mau download Al-Um, ada di mana-mana. Tapi pada zaman dia, buku itu nggak dicetak. Nggak dicetak karena ada halangan paradigmatik gitu dalam melihat teks. Jangan terlalu awal. Dan itu kontribusinya Abdul. Abdul tidak mendorong para mahasiswa pemula belajar dari kitab bahan ajar dari generasi belakangan atau disebut hasyiah dan syarah. Nggak usah, itu terlalu banyak al-ghasnya,
terlalu banyak kode-kode, terlalu membingungkan, gitu. Nggak dapat apa-apa, dia bilang. Dengan kata lain, kontribusi adalah mengajak umat Islam kembali kepada terus generasi awal. Dalam bidang tafsir, Abdul berpandangan bahwa kitab suci Al-Quran harus merespon isu-isu aktual yang dihadapi umat Islam, khususnya pada saat itu mereka tengah mengalami trauma akibat kolonisasi. Ia menolak pemahaman mistis terhadap Al-Quran dan penggunaan riwayat Israiliyat. Ia mendorong pemahaman Al-Quran untuk kemajuan Islam. Dan di luar isu pendidikan, ia mendorong dilakukannya penguatan kaum perempuan dan reformasi sistem politik. Nah, ini Fazlur Rahman. Lahir di Pakistan, tapi mengenyam pendidikan di Inggris dan mengajar di Amerika Serikat. Pengalaman hidupnya tersebut mendorongnya untuk menyuarakan integrasi antara tradisi dan kemodernan, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi kata kunci Fazlur Rahman adalah integrasi, tradisi, dan kemodernan. Tapi sayang yang dibawa pulang oleh Buya Syafi'i hanya modernnya aja. Jadi suara Fazlur Rahman untuk kembali pada tradisi Islam nggak begitu kuat pada wacananya Buya Syafi'i. Ia menguasai tradisi keislaman klasik dan tradisi keilmuan barat modern. Fazlur Rahman mengkritik dua sistem pendidikan sekaligus. Sistem pendidikan tradisional yang menutup dari diri perkembangan keilmuan modern dan telah memenjarakan pikiran peserta didik di masa lalu. Dan mengkritik sistem pendidikan modern sekaligus yang telah mengalami sekularisasi dan meninggalkan nilai-nilai agama dan pendidikan. Terhadap tradisi dan kemodernan, Fazlur Rahman mengajak umat Islam untuk mengapresiasi, mengkritik, dan mensintesakan keduanya sekaligus. Ia mendorong pengajaran tradisi intelektual Islam klasik pada lembaga pendidikan Islam sekaligus sains dan ilmu sosial humaniora modern. Untuk memahami Al-Quran, ia berargumen bahwa umat Islam harus melihatnya secara holistik dengan memahami kesatuan pesannya dan tema-tema pokoknya. Al-Quran harus menjadi kitab suci pembimbing yang memberikan jawaban relevan untuk masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam. Dan Rahman menganjurkan untuk menggabungkan pemahaman Islam berdasarkan historisitas dan normativitas. Jadi kata kuncinya, selain tradisi dan modernitas, kata kunci kedua adalah integrasi antara historisitas dan normativitas. Historisitas itu adalah pikiran manusia dalam sejarah, normativitas itu adalah tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan tuntunan. Oke, dari saya. Silakan Bu Dia, Bidis. Melanjutkan dari Pak Rofi terkait dengan model-model integrasi Islam. Saya diminta untuk menyampaikan terkait Islam, jadi integrasi ilmu dari masanya Ismail Al-Faqih, kemudian Syekh Habib Al-Atas, kemudian dari IIM saya memilih Al-Wasatiyah dari Prof. Kamal Hasan, dan kemudian tujuh integrasi ala UIN ya, saya melihat menuliskannya ya, 7 rumusan integrasi ilmu dari UIN. Nah, model-model integrasi ilmu dan Islam yang pertama dikotomi ilmu dan agama. Saya menyetir pendapat Albert Einstein yang mengatakan bahwa religion without science is blind, science without religion is lame. Agama tanpa ilmu itu buta dan ilmu tanpa agama itu lumpuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya agama dan ilmu pengetahuan itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ada konsep integrasi. Dan ketika itu dipisahkan, maka akan ada kelemahan ya jika suatu ilmu pengetahuan itu hanya dilihat dari satu sudut pandang ilmunya saja, tanpa melihat dari sudut pandang lain yang dapat mewarnai. Kemudian next, maka kemudian dapat kita simpulkan bahwa tidak bisa terjadi dikotomi ilmu antar setiap ilmu
baik ilmu sosial maupun ilmu alam, sosial ataupun sains. Dengan adanya integrasi berarti suatu ilmu itu tidak bisa dilihat secara parsial atau terpisah-pisah, namun jadi satu kesatuan yang utuh, dan ilmu itu dipelajari, ilmu yang dipelajari itu akan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan mudah menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Nah, artinya ilmu yang dikaji itu akan dapat berkembang secara dinamis, tidak bisa stagnan. Nah, sebetulnya pergelutan antara ilmu pengetahuan sains dengan agama itu sudah melalui perjalanan yang cukup panjang ya. Diawali dengan melalui jalur filsafat, perdebatan di filsafat ya. Waktu itu sempat bahwa skolar ya dalam masa lalu itu selalu memiliki kafaah atau kemampuan dalam bidang filsafat ya. Setiap penemu-penemu ya, inventor ya, kalau kita melihat ensiklopedia para muslim scholar ya, mereka pasti ketika menguasai satu ilmu, misalnya kayak Abbas Ibn Firnas gitu ya, kemudian Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Khaldun, Ibnu Sina dan lain sebagainya ya, mereka juga seorang ahli filosof atau filosofer, selain juga mereka menggeluti bidangnya masing-masing. Nah, tapi kemudian dari situ ya ada sebuah semacam polemik ya di masanya Al-Ghazali, bahwa kemudian ada orang yang menentang filsafat ya, mempelajari filsafat. Jadi di situ terlihat ada sebuah perdebatan ya antara kemudian ilmu dan kemudian filsafat dan hubungan antara keduanya yang terlihat kurang harmonis. Nah, di sini ada perpecahan antara aliran positivisme yang sangat mengagungkan sains ya, berpendapat bahwa berbagai bentuk tradisional, dogma, dan tradisi itu merupakan sesuatu yang tidak rasional, sehingga segala sesuatu yang tidak dapat dipahami secara rasional itu tidak dapat dipahami oleh akal dan budi manusia. Artinya kebenaran itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini aliran positivisme itu menjadikan metode ilmiah secara runtut, baik asumsi seperti metafisik, aksiologi maupun epistemologi sebagai pikirannya, dan sehingga tidak mengherankan jika sains itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan benar. Dan karena sains itu memiliki bukti-bukti empiris, kemudian logik ya, bersifat logis, konsisten, gitu, istiqomah, dan dapat diperiksa maupun diversifikasi. Nah, aliran positivisme ini menganggap bahwa kebenaran akan suatu pada dasarnya adalah berlandaskan pada sesuatu yang bisa dijangkau indera manusia. Nah, kemudian di sisi lain, yaitu ada para cendekiawan agama, berbeda dengan sudut pandang aliran positivisme. Cendekiawan agama itu dalam hidup, menurut kalangan agama ini tidak boleh disisihkan dari akal budi dan daya pikir manusia. Ya, kebenaran itu merupakan sesuatu yang bersumber dari Tuhan dan harus diyakini secara mutlak akan kebenarannya. Jadi salah satu yang saya pernah membaca buku turunnya peradaban Islam, itu salah satunya adalah adanya perpecahan ini antara sekolah kaum cendekiawan dan juga cendekiawan agama, sehingga kemudian mereka terjadi yang dulunya ada integrasi itu terpecah gitu. Menjadi yang satu aliran positivisme lebih mendewakan sains, di sisi lain ya cendekiawan agama ini lebih mengedepankan agama, etika. Nah, dan di satu sisi ya, ketika cendekiawan agama ini dia meminggirkan sains ya, disitulah merupakan episode ya turunnya peradaban Islam. Nah, itu salah satu hipotesisnya. Nah, sehingga kemudian kita mengajukan proposal ya, apabila umat Islam ini ingin merebut kembali pemilu sejarahnya dalam percaturan dunia yang kemudian dulu pernah mencapai kejayaannya ya, the golden age pada masa itu ya, yang cara untuk merealisasikannya adalah dengan membenahi bidang pendidikan yang kini sudah terlanjur dikotomik
dualistik, ya, dengan membangun paradigma pendidikan Islam yang berpilarkan epistemologi Islam. Nah, beberapa Muslim scholars ya, diantaranya Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian Syed Hossein Nasr itu sudah menginisiasi integrasi ini. Nah, kemudian di sini saya rangkumkan ya. Yang pertama adalah Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Next. Nah, poin-poin penting pemikiran Al-Faruqi ya. Al-Faruqi ini berambisi untuk mengislamkan ilmu-ilmu sosial. Ya, karena saya juga dari ekonomi gitu ya. Saya banyak juga membaca tulisan-tulisan beliau. Beliau memang lebih fokus ke ilmu sosial ya, dengan obsesi islamisasi ilmu tersebut. Beliau berkeyakinan kuat bahwa beliau dapat merobek batas-batas artifisial ya, membedakan antara ilmu agama ya, religius dan ilmu modern yang sekuler, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan saling melengkapi. Nah, objek islamisasi ilmu pengetahuan yang dikehendaki Al-Faruqi ini adalah setiap disiplin ilmu pengetahuan sosial, kemudian sastra dan pengetahuan alam, semua disiplin ilmu itu harus disusun dan dibangun ulang berdasarkan ajaran Islam, ya, sehingga bangunan pengetahuan tersebut memiliki tujuan yang konsisten dengan ajaran Islam. Next. Nah, maka kemudian beliau membuat rencana kerja atau work plan ya, upaya dalam khazanah Islam, syariah Islam. Kemudian yang ketiga menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Jadi membuat suatu jembatan ya, relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu. Yang keempat, mencari cara untuk melakukan sintesa kreatif antara tadi khazanah Islam ya Turots gitu ya, dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau saya bisa menerjemahkannya seperti itu. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. Ya, artinya bagaimana kemudian kita mengarahkan suatu masyarakat itu misalnya lebih Islami. Kemudian yang paling khas dari pemikiran Al-Faruqi itu adalah 12 axis, 12 langkah sistematis ya untuk tercapainya islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu modern, survei disiplin ilmu, lalu penguasaan khazanah Islam, secara Islam, kemudian penguasaan khazanah Islam, secara Islam, tahapnya sudah lebih tinggi, yakni analisis, menentukan relevansi Islam yang lebih spesifik, lalu penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Setelah kita bisa memahami sejarah Islam yaitu Rods itu, baru kita bisa membandingkan dan bisa melakukan kritik ya. Sebelumnya juga kita harus melakukan mastering itu, memahami betul disiplin ilmu modern sehingga juga bisa melakukan kritik ya. Lalu kita tidak kemudian menelan mentah-mentah tanpa screening atau filtering terhadap khazanah Islam, sehingga kita juga harus melakukan yang namanya penilaian kritis terhadap khazanah Islam itu sendiri. Lalu survei permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, kita harus tahu betul the problem of ummah, permasalahan umat, sehingga kita juga tahu dan melakukan survei mengenai problem-problem yang dihadapi manusia. Lalu dari situ kita melakukan analisa kreatif dan sintesa dan merumuskan kembali disiplin-disiplin di dalam kerangka Islam, dan yang terakhir melakukan diseminasi penyebarluasan pengetahuan yang diislamisasikan tersebut. Coba kalau dilihat substansinya ya nggak jauh berbeda ya dengan yang kita ajukan di sebagai kerangka CISIK, memahami Turos, memahami ilmu barat modern. Mirip kayak yang dulu Pak, tradisi modern yang disampaikan. Iya. Ya. Oke, lanjutnya. Kemudian yang selanjutnya Syekh Naqib Al-Atas, kalau beliau ini bahasanya sangat filsafat, beliau sangat suka sekali dengan kata-kata metafisik seperti itu ya. Jadi islamisasi dalam konteks pengetahuan adalah suatu upaya integrasi wawasan ilmu pengetahuan yang harus ditempuh sebagai awal proses integrasi kehidupan kaum muslimin.
Beliau yang terkenal di sini dia melakukan yang namanya pembebasan misalnya dari ilmu-ilmu yang modern itu misalnya yang sekuler yang tidak sesuai itu dia bersihkan gitu ya. Nah, Islamisasi di sini berarti pembebasan ilmu dari penafsir-penafsir yang didasarkan pada ideologi sekuler dan ungkapan makna-makna manusia sekuler. Jadi ini kalau ingin mengislamisasi ilmu, yang pertama, step pertama adalah bebaskan dulu dari pemikiran-pemikiran penafsir Western, ya, sekuler gitu, bagi dia Western dari Western yang memisahkan ya antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, islamisasi ilmu pengetahuan yakni berupa pembebasan manusia dari tradisi, magis, mitologis, animistis, ya, budaya nasional yang bertentangan dengan Islam. Dan kemudian dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dari Islam. Next. Nah ini proses beliau adalah proses verifikasi dan memisahkan unsur-unsur dari Barat. Pada proses ini yang dilakukan yakni mengenali dan memisahkan. Jadi dikenali dulu yang mungkin tidak sesuai, kemudian unsur-unsurnya itu dibersihkan, ya, Islamize, yaitu dengan memisahkan unsur-unsur yang dibentuk oleh budaya dan peradaban Barat, kemudian dipisahkan, ya, dan diasihkan dari the body of knowledge itu sendiri, ya, tubuh pengetahuan. Nah, sehingga pengetahuan itu dapat dibersihkan dari unsur-unsur tersebut. Nah, karena dianggap bahwa unsur tersebut tidak menggambarkan isi pengetahuan yang sejati, ya, tetapi hanya berupa pengetahuan yang telah dikonsepkan, dievaluasi, dan ditafsirkan sesuai dengan pandangan peradaban dunia Barat. Nah, kemudian seorang Muslim harus mengetahui metode dan konsep dalam ilmu-ilmu Barat. Nah, sebenarnya agak beririsan juga dengan Faruqi ya, bahwa kita juga harus mengetahui metode dan konsep dalam ilmu Barat sebelum kita melakukan pembebasan tadi, mengkritik dan nah, konsep dualisme yang mencakup cara pandang mereka tentang hakikat dan kebenaran, ya, dualisme antara jiwa dan jasad, pemisahan antara intelektus dan ratio, ya, perpecahan metodologis mereka berkenaan dengan rasionalisme dan empirisme, doktrin humanisme dan ideologis sekuler mereka, dan juga tragedi mereka terutama dalam kesusastraan. Nah, kemudian step kedua yang dilakukan Syekh Naqib Al-Atas setelah melakukan pembebasan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Islam, ya, yang dilakukan adalah infusion, memasukkan unsur-unsur Islam itu ke dalam ilmu pengetahuan, the body of knowledge. Syekh Naqib Al-Atas merincikan beberapa konsep dasar Islam yang harus dituangkan ke dalam setiap cabang ilmu apapun yang dipelajari oleh umat Islam. Antara yang diinfuse itu adalah konsep agama, atau adil, konsep manusia insan, konsep ilmu al-ma'rifat, kemudian konsep kearifan hikmah, konsep keadilan al-adil, konsep perbuatan yang benar, amal sebagai adab, dan konsep universitas, kuliah, jamiah. Kemudian konsep tersebut adalah bagian yang integral dari yang saya sebutkan tadi. Syekh Naqib suka mengatakan tentang metafisika, metafisika Islam yang merupakan derivasi dari Al-Atas yang beliau sudah mewujudkan, mengejawantahkan konsep pemikirannya itu dengan mendirikan perspektif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Islamisasi ilmu ala IUM. Di sini saya mengambil konsepnya Prof. Kamal Hasan yang terkenal. Beliau memperkenalkan mengenai wasatiyah. Wasatiyah sendiri ini ya merupakan part of the Quran ya. Jadi umatan wasaton ya. Satu ide dari situ ya wasatiyah. Cendikiawan Muslim menaruh perhatian besar terhadap pemulihan wasatiyah di seluruh Islam, di seluruh sejarah dan peradaban Islam. Sebagai contoh ya ada Imam Syafi'i, Al-Ghazali, dan Taimiyah adalah muslim klasik ulama yang membahas masalah wasatiyah. Jadi sebenarnya beliau itu bukan yang pertama ya. Ada yang sebelumnya ya, sekolah sebelumnya adalah Imam Syafi'i dan Al-Ghazali serta Ibnu Taimiyah. Nah, itu dari ulama klasik. Beliau termasuk sudah kontemporer ya, beliau ulama kontemporer. Dia membahas masalah wasatiyah dan menekankan pentingnya dalam memastikan kebangkitan
ulum ad-din atau kebangkitan ilmu agama. Kemudian membawa kembali batin pemurnian, dan salah satu juga Wasatiyah itu perlunya menjunjung tinggi tauhid worldview, Islamic worldview, dan melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, komunitas sunnah umat. Nah, asalnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga merujuk pada mayoritas umat Islam selain Syiah dan juga Khawarij yang dipisahkan dari Syiah. Next. Kemudian pemikiran beliau juga mengenai modernisasi, pikiran dan pengertian modernisasi. Di sini Prof. Kamal Hasan setuju dengan posisi seimbang dari Yusuf Al-Qardawi. Ya. Wasatiyah adalah istilah yang paling populer dalam leksikon Al-Qardawi yang menjadi jurusannya posisi metodologis dan teori dalam ideologinya. Nah, misalnya kapanpun Yusuf Qardawi ini berbicara tentang tengah, ya, maksudnya adalah wasatiyah. Wasatiyah itu juga bisa berarti moderasi. Dia juga menganggap wasatiyah itu sebagai pesan sejati Islam dan jalan lurus yang Allah sebutkan, yakni Shiratal Mustaqim. Nah, Prof. Kamal Hasan sendiri juga sudah melakukan berbagai kontribusi di berbagai disiplin ilmu, misalnya etika dan nilai-nilai Islam, al-wasatiyah, ekstremisme, dan juga liberalisme yang bersifat magnetis dan persuasif. Nah, yang terpenting di al-wasatiyah ini konsepnya adalah ada 3 ciri moderasi al-wasatiyah. Yang pertama adalah al-adl, keadilan. Yang kedua adalah al-khairiyah, keunggulan atau kebaikan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah al-i'tidal, al-tawazun. Ini keseimbangan antara kelebihan dan kelemahan. Nah, di sini merupakan semangat dari modernisasi yang sudah menurut beliau. Lalu next. Jadi di sini beliau melengkapi juga bahwa sifat-sifat dan peran Islam yang sebenarnya adalah umat Islam itu ditetapkan Allah agar umat manusia, ya, terutama kalau beliau karena dari Melayu, ya, dari Malaysia, artinya menjadi umat yang terbaik, ya, khairiyah, ya, dari sisi moral dan keunggulan. Jadi kan di Al-Quran juga disebutkan kan bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Itu juga idenya diambil dari situ, ya, punya moral spiritual keunggulan, al-khairiyah, kemudian keadilan, al-adil, dan keseimbangan atau wazun. 3 konsep atau unsur ini yang tidak bisa terpisahkan menurut beliau dalam konsep al-wasatiyah. Kemudian yang terakhir ini adalah 7 model integrasi ilmu ala UIN, ya. Nah, kajian integrasi ilmu sebagai upaya untuk mendudukkan kembali ilmu dan sains, dan ilmu agama dalam posisi yang sejajar dan saling melengkapi semakin meluas. Nah, kemudian didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ini menjadi salah satu pemicu bagi proses integrasi ilmu menjadi lebih cepat lagi. Akselerasi dari 17 poin yang sudah ditetapkan, kemudian lahirlah, ya, 7 rumusan integrasi ilmu. Nah, ini sudah saya buat singkat begini, ya, artinya kalau model integrasi ilmu Syarif Hidayatullah itu apa, ya, khasnya adalah interaksi ilmu terbuka dan dialogis. Kalau ini dari poin Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kedua, model integrasi ilmu poin Suka, ya, Sunan Kalijaga. Ini juga sudah sangat mainstream, ya, terkenal, ya, integrasi ilmu yang interdisiplinary dan multidisiplinary dengan skema pendekatan jaring laba-laba, atau lebih terkenal juga dengan integrasi interkoneksi. Ya, tokohnya adalah Amin Abdullah, ya. Kalau di model integrasi ilmu Uin Syarif Hidayatullah itu Azumati Azra. Kemudian yang ketiga, model integrasi ilmu Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, ya. Integrasi ilmu dengan simbolisasi pohon ilmu. Kemudian yang keempat, model integrasi ilmu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, integrasi ilmu dengan simbol roda ilmu dengan prinsip wahyu memandu ilmu.
Dari yang kelima, model integrasi ilmu UIN Alauddin Makassar, integrasi ilmu dengan simbol rumah peradaban. Lalu yang keenam, model integrasi ilmu UIN Sunan Ampel Surabaya, integrasi ilmu dengan simbol menara kembar tersambung dengan jembatan yang menyambungkan antara tadi itu integrasi ilmunya itu dengan dijembatani seperti itu. Kemudian yang terakhir, model integrasi ilmu UIN Wali Songo Semarang, integrasi ilmu dinamakan sebagai intan berlian ilmu. Ini yang pertama kita kupas ya, model integrasi ilmu UIN Syarif Hidayatullah, interaksi ilmu terbuka dan dialogis. Tokohnya Azumardi Azra. Kayaknya kita nanti kalau masalah kita nama tokohnya nggak perlu. Nomor dulu ya. Kita identifikasi itu sebagai pemikiran kelembagaan aja. Ya. Oke, nanti berarti nggak usah ditulis ya. UIN Jakarta melalui pengembangan metodologi interdisipliner dan multidisipliner. Pokoknya topik. Makanya itu yang maksud saya nggak perlu dimunculkan itunya. Interaksi nggak usah. Ini tuh pengetahuan. Iya. Tapi kalau Sarif memang Azra. Iya, beliau yang Belum ini kan pintu menuju UIN. Iya, menuju. Ya ini ya interdisipliner, multidisipliner. Ya ini jadi keywords-nya ya, yang memungkinkan di dalamnya terjadi. Ya. Kemudian interaksi dialogis, saling meminjam dan berasimilasi, serta berkreasi menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru. Berarti tetap akan menghasilkan pengetahuan yang baru dari proses tadi asimilasi, kreasi, muncul pengetahuan baru. Nah, itu ditandai dengan dibukanya fakultas-fakultas ilmu umum ya di UIN ya. Nah, dulu kan mungkin terlalu ini ya mendewakan agama. Nah, kemudian dekan Napa kemudian bermetamorfose berevolusi ya dari IAIN menjadi UIN ya. Lalu lahirlah fakultas-fakultas ilmu umum ya. Kemudian UIN Jakarta dapat mengakselerasi integrasi ilmunya tanpa halangan teologis dan bergerak menguatkan tradisi akademik dan terproyeksi untuk melahirkan ilmu-ilmu baru. Nah, jadi dia melepaskan AIN-nya menjadi UIN yang berharap bisa lebih bebas mengembangkan tadi ilmu baru dan juga menguatkan tradisi akademik. Kemudian yang kedua, model integrasi ilmu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, integrasi ilmu yang interdisipliner dan multidisipliner dengan skema pendekatan jaring laba-laba. Nah, juga lebih dikenal juga dengan paradigma integrasi interkoneksi. Ya, di sini UIN suka mencanangkan intelektualisme atau paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu agama dan ilmu lainnya. Kemudian dengan menggunakan 4 kasus empiris di Indonesia, ya, Amin Abdullah berkesimpulan bahwa perlu dimunculkan paradigma integrasi interkoneksi yang dilambangkan dengan spider web of science. Tapi bukan Spiderman ya. Jaring laba-laba ilmu pengetahuan. Nah, di mana maksudnya spider web of science itu ilmu agama dan ilmu-ilmu umum itu saling menyapa dan saling mengisi dalam membangun peradaban manusia. Nah, itu gambarnya bisa dilihat tadi. Kecil banget sih. Nah, itu senternya adalah the Quran and the Sunnah, Quran dan Sunnah. Kemudian lingkar kedua, metode dan approach pendekatannya bisa melalui hadis, tarikh, fikih, tafsir, lughah, kalam, falsafah, tasawuf. Kemudian di lingkar yang ketiga, 1, 2, 3, kebiru, itu ilmu-ilmu umum sih ya, antropologi, arkeologi, filologi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, itu juga ilmu-ilmu umum juga ya, seperti economics, kemudian human rights. Nah, ya, ini lebih ke apa ya, isu konteks gitu, konteks yang terakhir, jaring yang terakhir. Bidang, kenapa? Nah, kalau yang terakhir itu kan lebih ke aplikatif. Kalau yang biru itu lebih filosofis, lebih mendasar. Yang applied ya. Jadi yang biru itu teori,
yang pink itu applied, aplikasi. Cuman yang saya heran itu kenapa model yang dipilih adalah dari laba-laba. Padahal kata Al-Quran itu wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut gitu. Rumah paling ternyata adalah rumah laba-laba. Selama malam adalah rumah laba-laba. Itu kan rumahnya. Rumahnya laba-laba cari Ya kalau tadi UIN Makassar rumah, terus jembatan, roda, gitu. Nah ini jadi laba-laba. Enggak, lingkaran ini ya, lingkaran kami itu juga sama. Ya nanti saya ceritakan dilema saya mengenai simbol dan gambar visualisasi. Oke, aduh, baru nomor 3. Nah, pohon. Kayak yang nomor 3, model integrasi ilmu UIN Maulana Malik Ibrahim. Integrasi ilmu dengan simbolisasi pohon ilmu. Nah, ini maksudnya kan pohon itu ada cabang, ada pokok, ada cabang. Ya. Ini maksudnya adalah ada akar. Nah, di UIN Malang ini berusaha menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan dengan melakukan rekonstruksi paradigma ilmu. Di sini agama itu sebagai basis ilmu pengetahuan. Kemudian bangunan struktur ilmu didasarkan pada universalitas ajaran Islam. Nah, paradigma integrasi dengan metafora pohon ilmu ini bermakna bahwa jika pohon itu tumbuh, berkembang, ya, maka ilmu itu juga demikian, ya, tumbuh berkembang, ya, punya akar, punya pohon cabang, punya ranting, ya. Nah, demikian ilmu itu juga seperti itu. Nah, di sini Al-Quran dan hadis merupakan landasannya, ya, landasan proses pendidikan secara menyeluruh. Nah, kemudian dengan pengembangan paradigma ini, pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak hanya bersumber dari metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi atau eksperimentasi, tapi juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, model integrasi ilmu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Integrasi ilmu dengan simbol roda ilmu dengan prinsip wahyu memandu ilmu. Kalimatnya puitis banget ya. Integrasi ilmu digambarkan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai roda yang berputar dinamis. Ilmu itu dinamis dengan komponen di dalamnya. Kemudian poros roda itu sebagai titik sentral, ya, dia mengilustrasikan sebagai kekuatan akal budi manusia. Jadi porosnya itu akal budi manusia yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah. Lalu pelek rodanya atau jerujinya mengilustrasikan cabang ilmu yang sangat beragam. Jadi jeruji-jerujinya itu maksudnya cabang-cabang ilmunya. Namun semuanya tetap berporos pada nilai ilahiyah. Dan terakhir, ban rodanya terbuat dari karet sebagai gambaran realitas kehidupan yang tidak bisa terpisahkan dari nilai-nilai ilahiyah dan kajian ini. Dan selanjutnya kelima adalah model integrasi ilmu UIN Alauddin Makassar. Integrasi ilmu dengan simbol rumah peradaban. Nah, ilustrasi falsafah atau model integrasi ilmu dengan metafora rumah peradaban ini, ya, terinspirasi dari khasanah lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi kearifan lokal itu juga jadi ide, ya, yang terkenal memiliki bentuk dan filosofi rumah adat yang unik dan distintif. Distinksi juga penting, ya, serta disemangati oleh visi UIN Alauddin sebagai pusat pencerahan dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis peradaban Islam. Nah, rumah peradaban itu memiliki unsur-unsur, ya. Yang pertama fondasi. Fondasinya merepresentasikan Al-Quran dan hadis. Lalu pilarnya adalah nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Kemudian lantainya dan halamannya adalah budi pekerti, dindingnya adalah iptek dan aplikatif, jendelanya sebagai simbol keterbukaan. Wawasan juga pandangan luas. Kemudian atap itu persaudaraan, egalitarian, serta cerminan sikap moderat, toleran, dan inklusif. Sementara prasyarat rumah peradaban adalah disiplin ilmu yang terintegrasi, ilmu yang aplikatif, dan berdaya guna terhadap kemanusiaan. Kemudian yang keenam adalah model integrasi ilmu UIN Sunan Ampel Surabaya. Integrasi ilmu dengan simbol menara kembar sambung dengan jembatan. Ya, UIN Sunan Ampel
Surabaya berusaha membangun struktur ilmu yang memungkinkan ilmu agama dan ilmu sains itu bisa berkembang secara bersamaan. Ya. Jadi makanya ada jembatan itu dia berkembang bersamaan dan memadai, di mana status ilmu agama dan ilmu lainnya itu sebenarnya sejajar ya, sama kuat ya, tanpa ada yang merasa superior, ada yang inferior gitu ya, tapi mereka sejajar. Nah, lewat integrasi ini UIN Surabaya berharap bisa menghasilkan lulusan yang ulul albab. Yang ulul albab berarti kan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Tapi keduanya itu equal atau egaliter ya. Dan mampu mengintegrasikan praktik zikir dan kemampuan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini jembatan itu ada maksudnya. Jembatan penyambung melambangkan bahwa dalam perkembangan ilmu agama dan ilmu lainnya itu secara bersamaan, ya, keduanya dimungkinkan untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain secara mutualistik. Kemudian jembatan itu juga punya makna lain ya. Fungsi simboliknya adalah adanya interaksi antara ilmu agama dan ilmu lainnya, di mana itu bisa memperkaya konstruksi keilmuan keduanya. Integrasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, model integrasi ilmu UIN Wali Songo Semarang. Integrasi ilmu dilambangkan sebagai intan berlian ilmu. UIN Semarang meyakini bahwa semua ilmu pada dasarnya itu satu kesatuan yang berasal dari atau muaranya adalah Allah SWT melalui wahyunya. Ya, oleh karena itu semua ilmu itu harus bermuara pada satu tujuan yang bisa mengantarkan pengkajinya menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu aja, simpel sekali ya. Kayaknya itu aja ya. Baru dibuat. Nah, sebenarnya dari 7 tawaran lulusan integrasi UIN tadi ya, nampak bahwa ilmu agama yang bersumber dari Quran dan hadis itu yang merupakan salah satu hal yang penting. Ya, jadi fondasinya dalam pengembangan ilmu, termasuk dalam ilmu seperti ilmu alam ya. Ilmu alam itu memang banyak yang dari Al-Quran dan juga ilmu sosial. Serta ilmu kedokteran, kesehatan, dan juga kesehatan. Semuanya ada di Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir aja. Jadi artinya kita harus bisa mengaplikasikan itu kalau kita sebagai dosen ya. Integrasi ilmu itu akan mencakup tridharma ini ya. Atau mungkin kalau kita Muhammadiyah ya Catodharma. Pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih Pak Rafiq dan teman-teman. Ya. Terima kasih Bu Titis. Ya. Bahan-bahan tadi kira-kira sudah diparafrase dulu Bu dari sumber awal? Belum. Nanti berarti diparafrase dulu ya? Iya. Atau begini, cara cepat ya, itu copy ke Google Translate. Dari Google Translate masukkan ke Quillcode. Quillcode kan nanti cepat. Atau ChatGPT gitu kan. Kemudian kita ambil, tapi kita tetap cantumkan rujukannya gitu. Jadi supaya distingsi gitu ya. Nah, Pak Naim ada tugas ya? Saya mau saya sudah mengamati bahwa ragam-ragam integrasi itu menggunakan simbol-simbol. Dilemanya adalah baik kita mau menggunakan simbol apa, dan kalau bisa simbol itu merepresentasikan cara pandang Muhammadiyah, filosofi Muhammadiyah atau MBA. Saya terpikir matahari. Tapi menguraikannya dari matahari itu gimana? Adalah matahari ilmu. Matahari ilmu. Dari Asyam, surat Asyam. Mana kalau semuanya cara matahari? Dari sini. Ya mungkin karena matahari sinar cahayanya itu ya enggak diilhami dari surat Asyam itu ya, kan dia kayak Iqra melihat langit dan pembuatannya, dari bumi penghambarannya itu Syam. Pengetahuan. Oh di situ ya Bu ya, PowerPoint ini ya. Kalau karakter itu pernah buat apa itu? Enggak
Oh, bukan ya? Oh, iya. Saya tadi disalah. Sama ini. Dit, Saya punya ke- gambar Yang di apa? Kayak bulat itu. Coba dilihat. Benar. Tadi di laptop pun ada laptop pun. Belum pernah desain gambar. Laptop beberapa kali aku bikin. Dalam apa namanya konsep yang kita sudah susun itu, yang jelas ada 4 proses. Pertama, aktivitas keilmuan harus berangkat dari pandangan dunia yang bersifat Islami. Itu betul. Pak Rektor itu. Kemudian yang kedua, memahaminya dari perspektif teks. Ketiga, dari proses adopsi dan adaptasi, dan keempat, sintesa. Nah, itu apa sih? Linear gitu. Inilah yang rumah. Ya, ini agak mirip-mirip dengan jejaring laba tadi. Ya kalau caranya ya gitu. Kalau pakai Dia lebih kalau Pak Rektor itu coba ambil Islam itu menunjukkan ada meniru muslim. Nah, ini halaman selanjutnya jadi lebih. Oh, kamu yang file lama. Kalau kasih ke saya lagi. Oke. Jadi dimulai dari membangun pandangan dunia Islami. Yang ini adalah bentuk akomodasi kita, pikiran laki atas, dan mazhab di Indonesia, mazhab Insis, mazhab Gontor lah. Kemudian perspektif teks, memahaminya, menghubungkannya dengan Quran, hadis. Kemudian mengadopsi dan mengembangkan baik dari warisan intelektual Islam dari kemudian sintesa kreatif. Nah, ini yang saya perlu konsultasikan ke teman-teman. Kalau ada yang bisa memikirkan simbolisasi yang lebih pas, kalau bisa juga dihubungkan dengan simbol-simbol di Muhammadiyah, akan lebih mudah diingat gitu bagi publik, bagi pembaca. Ingat nggak sah? Ketiga integrasi. Piramida itu. Kalau penggambarannya kayak gini nih, lingkaran kosmologi, kemudian disiplin ilmu, sebelah kanan sini ada turos, nih ilmu sosial moneter, ini Quran dan Sunnah. Ini bentuk paling holistik. Sementara kalau belum ketemu namanya ya sudah. Berarti enggak ini. Saya dinego. Sebenarnya juga nggak harus ada simbolisasi kayak gitu kan. Malah penyederhanaan konsep-konsep. Iya benar. Karena gini, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi kayak Ibnu Taimiyah. Zaman dulu belum mengenal juga. Iya, Rahman. Dia kan nggak pakai simbolisasi apapun. Tapi kan seiring sekarang orang ketika dia melihat di media sosial, orang kan sekarang siapa yang simpel, yang ikonik kan begitu. Nah itu apa? Ikan integrasi media. Jadi kalau yang logo Muhammadiyah itu yang dari 12, apa itu ada seperti yang Muhammadiyah logo. Oh, terasa. Sinarnya itu apa? 12 sinar itu. Panjang ya. LPPI lebih tahu. Nah itu kan Ambil itu pelajaran ke Muhammadiyah SMP. sportorium itu kan sport apa exposure-nya itu. Ya ini juga sama kalau di sport separuh dari logo itu menjadi discussion juga istilahnya kan. Separuh cahayanya gitu. Sama atau itu. Saya udah berpikir gini, dari simbol matahari kita gunakan istilah dalam filsafatnya Aristoteles atau Ibnu Sina, konsep emanasi namanya.
Jadi matahari itu kan memancarkan cahaya gitu ya. Wow. Nah, matahari kita anggap sebagai Islam worldview-nya. Dari situ lahirlah pandangan tadi teks Quran Sunnah, lahirlah proses adopsi, proses adaptasi, sintesa kreatif, dan itulah yang melahirkan ilmu. Kalau dalam pandangan Ibnu Sina, emanasi itu kan Tuhan, being, keberadaannya meniscayakan being yang lain gitu. Kemudian pada tingkatan terakhir, tingkatan 10 baru alam dunia yang di dalamnya ada manusia. Tapi kelemahan dari teori emanasi ini adalah menghilangkan perilaku Tuhan, menghilangkan agensi Tuhan. Tuhan kan menciptakan soalnya. Jadi dalam filsafat Ibnu Sina nggak ada kun fayakun. Sebagai rentetan sebab aja. Rentetan sebab akibat aja. Itu sama, cara mudah memahamkannya adalah air mancur. Jadi sesuatu yang terpancar gitu. Jadi Tuhan nggak pernah bilang saya ciptakan manusia, saya ciptakan langit dan bumi. Keberadaannya meniscayakan gitu. Nah itu kan menghilangkan kehendak Tuhan. Dan karena rentetan sebab akibat itu beruntutan, Tuhan tidak pernah menciptakan tingkatan paling bawah. Ya, Tuhan tidak menciptakan manusia. Itulah yang membuat mereka bilang bahwa Tuhan itu la ya'rif al-juz'iyat. Ya. Dan teori itulah yang dikabulkan oleh Al-Ghazali. Itu dilema saya kalau pakai simbol matahari. Simbol kacamata aja kan. Teropong gitu. Ya kan teropong di sini ya. Zona pandang dunia. Semangat Yang dilihat itu realitas. enggak, semangat integrasinya gimana? Dua mata. Oke kan teropong. Itu cara melihat dunia aja, bukan cara menggabungkan ilmu ya. Itu sebetulnya begitu. Ambil jalan aja, nanti kita akan bikin Ya, MGT, menerima masukan-masukan dari Kebutuhan brand aja itu. apa? Kebutuhan brand. Ya, branding. Ya, yang sportnya itu kan ada 6 kalau kita lihat itu ya, ada 6 Cahaya. ya gitu. Nah, tapi juga sponsor UMG itu kenapa 6? Ya itu ya. Kan tenggelam. Ada ya? Ada pasti. Ada nggak? Harusnya enggak. Hah? Itu tiap Buat aja. Nah, itu makanya itu malam sama Enam itu iman kali. Padahal kalau semangatnya 12 cahaya itu 12 hawariyu. Iya. Kalaupun ya hawariyu, kalau 6 berarti Tinggal setengahnya. awal itu pakai senjam. Diskusnya oke. Kalau maksudnya mungkin nanti apa ini diubah. tapi ini lah sintesail itu bisa bagian dari